Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai biaya produksi dan laporan laba rugi dari usaha Milose. Ini semua untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bu Ranti Nugraheni. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Rafael DiCaprio Ishak Simamora. Lalu teman saya Joel Sebastian Purba, Naifa Zatanabiha, dan Muhammad Ramzi. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami kali ini. Yang pertama ada profil, jenis, perkembangan, dan rencana pengembangan usaha. Yang kedua, jenis produk. Yang ketiga, classification of product cost. Yang keempat, production cost calculation. Yang kelima, break-even point analysis. Yang keenam dan terakhir adalah income statement analysis. Kelompok kami memilih Milose sebagai objeknya. Milose adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlokasi di Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor, yang didirikan pada tahun 2022 oleh Bang Aldi Maulidiansyah. Berawal dari ide skripsi masa kuliah, Bang Aldi mengembangkan produk coklat sebagai fokus bisnisnya. Dimulai dari minuman coklat saset bubuk, lalu coklat diet dengan pemanis stevia, hingga akhirnya meluncurkan produk andalan bernama Milose, yaitu minuman coklat diet yang diekstrak dari kurma. Saat ini, Milose memiliki 3 karyawan yang terdiri dari 1 admin tetap dan 2 karyawan paruh waktu sebagai videografer dan bagian produksi. Selanjutnya, jenis, perkembangan, dan pengembangan usaha. Milose termasuk ke dalam perusahaan manufaktur food and beverage atau F&B. Milose memiliki 2 produk andalan, yaitu Milose Premium Coklat Diet Drink dan Vinata. Perbedaannya terletak pada pemanisnya. Untuk perkembangannya, pada awalnya Bang Aldi memulai bisnis dari tugas akhir kuliahnya dengan mengembangkan minuman coklat diet. Lalu, produksi yang awal dikerjakan sendiri kini telah dibantu mesin dan buruh paruh waktu. Pasar Milose pun telah berkembang dari teman kuliah menjadi konsumen se-Jabodetabek. Untuk rencana pengembangan sendiri, Milose sudah merencanakan beberapa hal untuk kedepannya, seperti menambah divisi pemasaran, menargetkan penjualan sebanyak 10.000 box pada tahun 2025, serta meningkatkan anggaran iklan di media sosial sebesar 5 juta per hari. Dengan strategi tersebut, Milose berharap dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang lebih besar dan sukses di masa mendatang. Kemudian, ada 2 produk yang kami pilih dari usaha Milose. Yang pertama, Milose Premium Chocolate Diet Drink. Milose Premium Chocolate Diet Drink merupakan minuman coklat dengan 2 pemanis alami yang akan membantu memaksimalkan program diet calon konsumen. Milose aman untuk dikonsumsi dan sudah ada sertifikat dari BPOM. Milose memiliki 4 kandungan, yaitu coklat, kurma, gula kelapa, dan almond. Produk yang kedua yaitu Vinata. Vinata adalah coklat yang diformulasikan untuk mengontrol pola makan bagi calon konsumen yang sedang diet sekaligus menekan rasa lapar. Vinata dibuat tanpa gula, tetapi memakai pemanis alami stevia. Pemanis alami stevia adalah pemanis yang nilai kalorinya 0. Classification of Product Cost. Dalam klasifikasi biaya produksi, terdapat 3 komponen utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Laporan ini mencatat seluruh biaya dan pendapatan dari kegiatan operasional selama April 2025, di mana total unit yang diproduksi sebanyak 303 unit, terdiri dari 293 unit atas nama Milose dan 10 unit atas nama Vinata. Penetapan harga pokok produksi dilakukan berdasarkan pengumpulan serta perhitungan biaya nyata yang timbul selama proses produksi. Nah, sekarang kita masuk ke direct material untuk Milose dan Vinata. Untuk di Milose bahannya ada dark chocolate, gula kelapa, kurma bubuk, almond bubuk, dan juga beberapa bahan-bahan tambahan.
Untuk harganya dark chocolate per kilogramnya itu di 150.000, gula kelapa 50.000, kurma bubuk 60.000, almond bubuk 200.000, dan tambahan lain 100.000. Dengan pembeliannya itu untuk dark coklat itu 46,5 kg, untuk gula kelapa itu 69,75 kg, kurma bubuk itu 58,13 kg, almond bubuk itu 13,08 kg, dan juga tambahannya diperkirakan di sekitar 8,73 kg. Nah, maka dari itu dapatlah alokasi biaya perbahannya itu untuk dark coklat itu sebesar Rp6.975.200, gula kelapa itu Rp3.487.600, kurma bubuk Rp3.487.600, almond bubuk di Rp2.615.000, dan juga untuk tambahannya dialokasikan sebesar Rp872.600 yang ditotalkan menjadi Rp17.438.000 untuk produk Milose. Sedangkan untuk Vinata kita ada coklat bubuk, whey atau susu skim, serat pangan, stevia, dan tambahan. Nah, untuk jumlah dalam kilogramnya itu coklat bubuk ada di 46,78 kg, untuk whey itu di 12,56 kg, serat pangan ada di 10,4 kg, untuk stevia itu 0,2 gram, dan untuk tambahannya diperkirakan sekitar 2,56 gram. Nah, alokasi biaya perbahannya itu untuk coklat bubuk menjadi sebesar Rp3.742.200, whey Rp1.257.400, serat pangan Rp935.550, stevia Rp20.985.000, dan untuk tambahannya dialokasikan sebesar Rp280.865, yang mana ditotalkan menjadi Rp6.237.000 untuk produk Vinata. Nah, sekarang habis itu kita masuk ke direct labor. Untuk direct labor hanya ada satu departemen, yaitu departemen produksi, dengan tarif per minggunya itu 625.000 dan dengan jumlah minggunya 4 minggu. Ditotalkan untuk per bulannya menjadi 2,5 juta. Nah, alokasinya itu untuk Milose persentasenya itu 96,6%, sehingga alokasi biayanya itu Rp2.417.484,4, dan untuk Vinata di 3,4%, sehingga alokasi biayanya itu ada di Rp82.515,6, dengan biaya per unitnya itu sama, yaitu Rp8.250,8. Setelah itu kita masuk ke selling and administration cost. Untuk Milose ada komisi penjualan sebesar Rp3.077.000, dan untuk Vinata tidak memiliki komisi penjualan dan hanya mempunyai biaya utilitas non produksi untuk listrik, air, dan internet dengan biaya Rp105.017,1. Dan untuk Milose ada lagi beberapa komponen biaya lagi, yaitu marketing team dengan total biaya sebesar 3 juta, biaya iklan 23,5 juta, gaji admin itu 3 juta, dan juga biaya utilitas non produksi untuk listrik, air, dan internet itu 300.000, sehingga ditotalkan menjadi 29.800.000 untuk total selling and administration expense. Lanjut ke berikutnya ada production cost calculation. Biaya produksi diklasifikasikan ke dalam 3 komponen utama, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, lalu dikelompokkan menjadi biaya produksi dan non-produksi. Laporan ini mencatat dan menganalisis seluruh biaya serta pendapatan operasional selama April 2025. Selama periode tersebut diproduksi 303 unit dengan distribusi 293 unit untuk Milose dan 10 unit untuk Vinata, dengan penetapan harga pokok berdasarkan biaya nyata produksi. Oke, sekarang kita lanjut ke direct labor.
Di sini pada tabel pertama kita bisa ngeliat kalau departemen produksi itu memiliki tarif per minggu sebesar 625.000 dengan jumlah minggunya ada 4 minggu, sehingga total biayanya menjadi 2,5 juta rupiah. Habis itu ada lagi di pembagiannya di bawah, yaitu untuk jenis produk Milose dan Vinata. Untuk Milose unitnya ada 293 sehingga persentasenya itu 96,6%. Maka alokasi biayanya itu ada di 2.417.484,4 dengan biaya per unitnya itu di 8.250,8, dan juga di Vinata ada 10 unit dengan persentase 3,4% dengan alokasi biayanya itu di 82.500 rupiah dengan biaya per unitnya 8.250,8, sehingga di total mendapatkan jumlah unit 303 unit, persentase 100%, dan alokasi biayanya 2,5 juta rupiah. Selanjutnya, biaya overhead. Biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya overhead oleh perusahaan yaitu biaya penyusutan mesin produksi dan biaya utilitas listrik dan air. Mesin produksi yang dimiliki Milose diperoleh dengan harga 40 juta dengan masa manfaat 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan. Jadi, untuk menghitung penyusutan per tahunnya, kita membagi 40 juta dengan 10, yaitu akan menghasilkan 4 juta. Dan untuk penyusutan per bulannya, itu 4 juta dibagi dengan 12, akan menghasilkan 333.333 perak. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya utilitas, yaitu listrik dan air, yang telah dicatat oleh perusahaan selama periode 1 bulan. Nah, di sini untuk beban listriknya itu 210.000 dan beban airnya sebesar 40.000. Jadi 210.000 ditambah 40.000 akan menghasilkan total beban utilitas yaitu 250.000. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya overhead. Nah, di sini tuh total biaya overhead itu adalah penambahan biaya yang tadi sudah kita hitung. Yang pertama ada beban depresiasi penyusutan per bulan, dan yang kedua ada beban utilitas listrik dan air. Jadi 333.333 perak ditambah dengan 250.000 akan menghasilkan 583.333 perak. Nah, yang terakhir kita akan menghitung alokasi biaya overhead untuk kedua produk yaitu Milose dan Vinata. Nah, yang pertama kita harus menghitung tarif biayanya dulu. Nah, cara menghitung tarif biaya ini, total biaya overhead 583.333 perak dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi oleh Milose yaitu 303 unit dengan 293 unit Milose dan 10 unit Vinata. Nah, nanti tarif biayanya untuk Milose 1925,2 dikali dengan 293 unit dan akan menghasilkan 563.500 untuk alokasi biayanya. Nah, untuk presentasinya itu sebesar 96,60%. Nah, untuk Vinata itu 1925,20 dikali dengan 10 dan akan menghasilkan 19.833. Untuk presentasinya sendiri ada di angka 3,4%. Nah, tabel di atas ini menunjukkan kalau Milose lebih dominan dalam pengalokasian biaya overhead dibanding Vinata, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini lebih fokus untuk memproduksi Milose dibandingkan Vinata, di mana alokasi biaya untuk Milose itu 563.500 dan untuk Vinata sendiri itu 19.833. Jika dibuat dalam presentasinya, Milose sebesar 96,6% dan Vinata sebesar 3,4%. Oke, kita masuk ke selling and administration cost. Kita ada Milose dan Vinata. Nah, di Milose kita punya selling cost di komisi penjualan sebesar 3.077.000 dan ini dicatatkan kepada total variable selling and administration expense sebesar 3.077.000. Nah, kita masuk ke selling cost-nya di Vinata dengan biaya utilitas non produksi seperti listrik, air, dan internet sebesar 105.017,1 dan dicatatkan juga kepada total variable selling and administration expense sebesar 105.017,1. Nah, di Milose itu ada juga lagi administration cost. Ini rinciannya, yaitu yang pertama ada di beban gaji marketing team sebesar 3 juta, biaya iklan sebesar 23.500.000 rupiah, gaji admin sebesar 3 juta rupiah, biaya utilitas non produksi seperti listrik, air, dan internet ada di 300.000.
Maka jadilah total selling and administration expense-nya di Rp29.800.000. Nah, kita juga mau nge-point out nih di Vinata. Kalau di Vinata itu dia nggak dipasarin. Jadi maka daripada itu untuk produk Vinata tidak punya beban marketing team, biaya iklan, admin, serta biaya utilitas non-produksi. Nah, sekarang kita lanjut ke production cost calculation. Biaya produksi diklasifikasikan ke dalam 3 komponen utama, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Lalu dikelompokkan menjadi biaya produksi dan non-produksi. Laporan ini mencatat dan menganalisis seluruh biaya serta pendapatan operasional selama April 2025. Selama periode tersebut, diproduksi 303 unit dengan distribusi 293 unit untuk Milose dan 10 unit untuk Vinata dengan penetapan harga pokok berdasarkan biaya nyata produksi. Selanjutnya di sini terdapat cost of production dari produk Milose dan juga Vinata. Untuk cost of production Milose dimulai dari beginning work in process sebesar 0 dan juga total manufacturing cost incurred sebesar Rp20.219.565,4 dan total tersebut juga merupakan total dari work in process during the month sebesar Rp20.219.565,4 yang menghasilkan cost of goods manufactured sebesar Rp20.219.565,4 ditambah oleh beginning finished good inventory sebesar Rp1.755.434,6 dan menghasilkan finished goods available for sale sebesar Rp21.975.000 dan dikurang oleh ending finished good inventory sebesar 0, maka menghasilkan cost of goods sold sebesar Rp21.975. Selanjutnya, untuk cost of production Vinata dimulai dari beginning work in process sebesar 0 dan juga total manufacturing cost incurred sebesar Rp650.000 dan total tersebut juga merupakan total dari work in process during the month dan juga sekaligus cost of goods manufactured ditambah oleh beginning finished goods sebesar 0 lalu dikurang ending finished good inventory sebesar 0, maka menghasilkan cost of goods sold sebesar Rp650.000. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu break even point analysis. Jadi BEP ini merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau dengan kata lain perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi atau biasa disebut titik impas. Dalam konteks ini kelompok kami menggunakan pendekatan variable costing, yaitu metode yang hanya memperhitungkan biaya variabel dalam perhitungan kontribusi. Dengan metode ini, BEP bisa dihitung dengan dua cara, yaitu unit dan juga rupiah. Dalam unit, yaitu berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Sedangkan dalam rupiah, yaitu berapa nilai penjualan minimum agar perusahaan tidak rugi dan juga untung. Pada analisis ini kita menerapkan pada dua produk, yaitu Milose dan juga Vinata untuk bulan April 2025. Perhitungan BEP ini didasarkan pada dua komponen penting, yaitu yang pertama margin kontribusi per unit, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Lalu komponen yang kedua adalah rasio kontribusi terhadap harga jual, yang menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap rupiah penjualan terhadap penutupan biaya tetap. Dengan mengetahui break even point ini,
perusahaan bisa menentukan target penjualan minimum agar bisa mencapai profit. Selanjutnya, kelompok kami melakukan analisis break-even point untuk dua produk, yaitu Milose dan juga Vinata selama bulan April 2025. Untuk produk Milose memiliki margin kontribusi per unit sebesar Rp130.489,54 dengan rasio kontribusi terhadap harga jual sebesar 62,14%. Berdasarkan fixed cost sebesar 30 juta, maka Milose perlu menjual minimal 233 unit atau setara dengan 48.863.986,16 rupiah untuk mencapai titik impas. Namun pada faktanya, pada bulan April, Milose berhasil menjual 293 unit yang menghasilkan laba operasional sebesar Rp7.869.353,6. Selanjutnya, untuk produk Vinata memiliki margin kontribusi per unit sebesar Rp113.498.029 dengan rasio kontribusi sebesar 60,05%. Untuk titik impas, Vinata hanya perlu menjual satu unit atau senilai Rp32.059,95. Namun pada faktanya, penjualan sebenarnya mencapai 10 unit sehingga menghasilkan laba operasional sebesar Rp1.115.730,9. Secara total, pendapatan gabungan dari kedua produk yaitu Milose dan juga Vinata selama bulan April 2025 adalah Rp63.240.000. Hal ini sudah melampaui break-even point gabungan senilai Rp48.896.046,11. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini berada dalam kondisi profit atau untung, dan strategi harga maupun efisiensi biaya sudah berjalan dengan efektif. Untuk analisis selanjutnya, kelompok kami menganalisis income statement dari produk Milose dan juga Vinata selama bulan April 2025 dengan menggunakan metode variable costing. Dalam pendekatan ini, hanya biaya variabel yang dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Sementara fixed cost dicatat secara terpisah dan tidak dimasukkan ke dalam COGS. Pada slide ini, kita bisa melihat total penjualan Milose sebesar Rp61.530.000 yang berasal dari penjualan 293 unit dengan harga Rp210.000 per unit. Biaya variabel terdiri dari COGM sebesar Rp20.565,4 serta biaya penjualan dan administrasi variabel sebesar Rp3.077.000, sehingga total biaya variabel mencapai Rp23.296.565,4. Dari hal ini kita bisa melihat contribution margin yang diperoleh sebesar Rp38.233.434,6. Kemudian dari margin ini kita kurangi fixed cost yang terdiri dari manufacturing overhead sebesar Rp564.081 dan biaya administrasi tetap sebesar Rp29.800.000 dengan total Rp30.364.81 dengan hasil akhir atau laba bersih sebesar
7.869.353,6 rupiah. Dengan analisis ini bisa dilihat bahwa produk Milose menghasilkan profit yang cukup baik dengan struktur biaya yang efisien dan margin kontribusi yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah income statement untuk produk Vinata dengan metode variable costing, di mana pendapatan penjualan untuk produk Vinata pada bulan April 2025 mencapai Rp1.890.000 dari penjualan sebanyak 10 unit. Kemudian, biaya variabel yang muncul sebesar Rp755.017,10 terdiri dari harga pokok produksi variabel dan komisi penjualan. Hal ini menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp1.982,90 setelah dikurangi biaya tetap sebesar Rp19.252 dari overhead manufaktur. Vinata memperoleh laba bersih sebesar Rp1.115.730,90. Meskipun volume produksinya lebih kecil dibandingkan Milose, produk Vinata tetap memberikan kontribusi positif terhadap laba usaha, menandakan bahwa strategi pengendalian biaya dan efisiensi produksi berjalan cukup efektif. Yang terakhir adalah income statement untuk kedua produk, baik untuk produk Milose dan produk Vinata. Pada bulan April 2025, usaha Milose berhasil mencatat penjualan sebesar Rp62.420.000 dengan cost of goods sold sebesar Rp22.625.000, sehingga menghasilkan gross income senilai Rp40.795.000. Dari jumlah tersebut, beban operasi total mencapai Rp34.822.017,1. Setelah memperhitungkan seluruh beban operasional, usaha Milose dapat menghasilkan net income sebesar Rp5.312.982,9 pada periode 30 April 2025. Sesuai laporan ini, usaha Milose sebetulnya sudah berjalan cukup baik, namun masih ada peluang untuk lebih untung. Biaya iklan yang cukup besar bisa dikurangi atau dialihkan ke promosi yang lebih murah, seperti lewat online atau media sosial. Selain itu, biaya gaji dan komisi juga bisa dievaluasi agar lebih seimbang dengan hasil penjualannya. Jika usaha Milose dapat mengatur pengeluaran ini dengan lebih efisien, maka keuntungan di bulan-bulan berikutnya dapat meningkat. Sekian presentasi kami terkait pembahasan mengenai analisis biaya produksi dan laporan laba rugi pada usaha Milose. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.